Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kajian kali ini saya akan membahas terkait anjuran untuk menghormati keturunan Rasulullah dengan penghormatan yang begitu berlebihan. Dan penghormatan ini penghormatan yang menurut saya bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi inilah kita Balawi sebisa mungkin membuat satu pernyataan agar klannya ini selalu dimuliakan dan selalu dianggap sebagai klan yang eksklusif oleh golongan muslim lainnya. Dan ini harus saya kritik dan harus saya komentari karena ini merugikan umat muslim lainnya dan menguntungkan klan Ba'alawi. Walaupun di sini memakai kata keturunan Nabi Muhammad, tetapi yang dimaksud itu bukan keturunan Nabi Muhammad, tetapi klan Ba'alawi. Jadi klan Ba'alawi lah yang membuat undang-undang bahwa keturunan mereka itu harus dimuliakan, harus diunggulkan seunggul-unggulnya, harus difasilitasi bahkan sampai sisi ekonominya. Ini sebuah ajaran yang merugikan umat muslim lainnya. Nah, kitab yang akan saya bahas adalah kitab Rosfatus Sodi, halaman 167. Teksnya saya tampilkan di layar dan penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Waqala Quddisa sirahu kana sayyidi Aliyul Khawasu rahimahullahu yaqulu istoniul ayyadiya ma'al asrofi limakanihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanwu bidzalikal hadiyata wal mawaddata fil qurba duna zakati fa inna lahum fi a'naqina ubudiyatan la yumkinuna an nakuma bihaqqiha ma'ama li jaddihim sallallahu alaihi wasallama minal haqqi alaina intaha. Ini dikatakan bahwa Tuan Ali Al-Khawas rahimahullah pernah berkata. Apa perkataan dari Tuan Ali? Berbuatlah baik kepada para syarif atau keturunan Nabi, karena kedudukan mereka di sisi Rasulullah. Niatkanlah pemberian itu sebagai hadiah dan bentuk kasih sayang kepada kerabat Nabi, bukan sebagai zakat. Sesungguhnya kita memiliki hutang budi atau penghambaan kepada mereka yang tidak mungkin bisa kita tunaikan haknya, di samping hak kakek mereka Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar atas kita. Selesai kutipan. Jadi dalam anjuran ini Sayyid Ali Al-Khawas ini menganjurkan kepada kita semua. Kita disuruh berbuat baik kepada keturunan Nabi karena kedudukan mereka di sisi Rasulullah. Jadi karena mereka adalah keturunan Rasulullah, maka kita dianjurkan untuk menghormati mereka. Padahal anjuran agama Islam itu kita disuruh untuk menghormati siapapun, tidak hanya keturunan Nabi. Lah disinilah yang harus saya kritisi. Umat Islam dalam kehidupan sosial itu dianjurkan untuk saling menghormati satu sama lain, tanpa memandang suku, ras, bahkan agama. Ketika di sini dianjurkan hanya untuk menghormati keturunan Nabi dengan penghormatan yang berlebihan, yang dalam hal ini berarti Ba'alawi, karena yang ngarang kitabnya adalah Ba'alawi, maka kata keturunan Nabi di sini itu adalah Ba'alawi. Jadi anjuran untuk menghormati klan Ba'alawi dengan penghormatan yang sangat berlebihan ini saya tolak dan saya tentang. Kenapa? Karena anjuran saling menghormati dalam agama Islam ini berlaku secara umum, tidak berlaku hanya untuk keturunan Ba'alawi saja. Kemudian, niatkanlah pemberian itu sebagai hadiah dan bentuk kasih sayang kepada kerabat Nabi, bukan sebagai zakat.
Lah ini, jadi Ba'alawi itu yang menerima pemberian, bahkan ya minta-minta kok, minta-minta kepada para mukibinnya. Mereka berdalih bahwa jangan sampai pemberian itu dianggap sebagai zakat, tetapi dianggap sebagai hadiah untuk mereka atas jasa kakeknya yang telah menyebarkan ajaran Islam. Itu katanya. Bahkan kalau dihitung-hitung, kita itu tidak bisa membalas jasa kepada Rasulullah atas kebaikan Rasulullah kepada kita semua yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Ini alasannya. Lagi-lagi ini adalah akal-akalan dari orang-orang Ba'alawi agar para muhibin itu selalu mengeluarkan hartanya kemudian diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau disebut bahwa itu adalah zakat. Karena apa? Ya karena Rasulullah melarang ketika keturunan Rasulullah itu menerima zakat. Mereka merubah statusnya bahwa pemberian itu dinilai sebagai hadiah. Hadiah atas jasa perjuangan kakeknya yaitu Rasulullah katanya. Ini juga saya menolaknya. Keturunan Rasulullah yang asli ini tidak gembar-gembor soal pemberian orang lain. Tapi di sini kan seakan-akan memberi peluang. Dengan bahasa halusnya itu kan, kamu ngasih saya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Karena saya ini adalah cucu dari Rasulullah yang punya jasa besar terhadap kalian semua. Kamu memberi hartamu dengan sebanyak-banyaknya kepada saya pun, kamu belum lunas balas budinya kepada kakek saya yaitu Rasulullah. Ini maksud dari teks ini kan begitu. Maka sangat wajar ketika Ba'alawi di Indonesia itu pada kaya-kaya. Mereka merampok harta para mukibinya, malas bekerja. Tetapi mereka berdalih bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah dan mukibin-mukibin disuruh untuk memberikan harta-harta mereka kepada para Ba'alawi. Memang Ba'alawi itu orang-orang pemalas, jadi suka meminta-minta, malas bekerja tapi maunya hidup enak. Lihat terbukti dalam kitab Rasfatul Sodi halaman 167, argumennya pun begini. Jadi memang meminta-minta tetapi tidak mau disebut bahwa itu zakat, tetapi disebut sebagai hadiah. Saya lanjut. Waqala nafa'allahu bihi fi kitabihi al-bahrul mawrudu fil mawasiki wal uhud. Uhida alainal uhudu alla naro ang fusana qattun ala syarifin wala natazawaja lagu mutallaqatan walau salasan wa in kana dzalika mubahan fi syar'i falana tarkul mubahi wa hadzal adabu alaina walau kana syarifu jahilan fadlan an kaunihi aliman fala nara qattun angfusana alaihi bi ilmin wala amalin wala solahin wa kadzalika la na'khudhu qattun al ahda ala syarifin li anna dzalika yusayyiruhu tahta hukmina wa khidmatuna aswatal muridina wa maqamus syarifi yajillu an dzalik. Artinya apa? Dan dikatakan bahwa ini keterangan dari kitab Al-Bahrul Mawrud fil Mawatik wal Uhud, telah diambil janji atas kami agar kami tidak pernah merasa diri lebih tinggi dari seorang syarif. Nah ini berarti kan kita itu harus merasa rendah di hadapan para Ba'alawi. Syarif di sini ya Ba'alawi, karena Ba'alawi mengaku sebagai syarif keturunan Rasulullah. Jadi kita sepintar apapun, sehebat apapun, kita tetap rendah di hadapan Ba'alawi, karena kitabnya mengatakan demikian. Kami juga tidak menikahi wanita yang telah diceraikannya, meskipun cerai 3. Walaupun hal itu secara syariat dibolehkan, namun bagi kami sebagai adab adalah meninggalkan hal yang mubah tersebut. Nah ini kan, jadi sebagai adab kita dianjurkan untuk tidak memperistri dari keturunan Ba'alawi, walaupun status wanita tersebut telah diceraikan suaminya. Walaupun secara agama ini sah-sah saja kita menikahi mantan istri Habib, karena memang syariat membolehkan. Tapi di sini dengan alasan adab, mereka
menganjurkan untuk tidak menikahi mantan istri para Habib. Nah, kalau kita menikahi karena mantan istri Habib disia-siakan, diterlantarkan, apakah itu bukan ibadah? Ya ibadah lah, memberi nafkah orang lain yang tadinya disia-siakan, tidak diberi nafkah, kemudian dinikahi dan dinafkahi. Nah ini kan kitab maunya menang sendiri. Pokoknya orang-orang Ba'alawi ini maunya menang sendiri. Mantan istri mereka ini tidak boleh dinikahi oleh siapapun selain keturunan Ba'alawi. Walaupun secara agama membolehkan, tetapi demi adab katanya, ini kita dianjurkan untuk meninggalkan atau agar tidak menikahi mantan istri para Habib. Ini kan semena-mena, Habib boleh menikahi siapapun, boleh menggondol wanita-wanita pribumi, tetapi kita pribumi itu dilarang untuk menikahi mantan istri mereka. Curang mereka. Mereka hidup di Indonesia, tapi perbuatannya semena-mena. Kita harus perangi, kita harus lawan yang kayak gini. Kemudian, adab ini berlaku bagi kami meskipun syarif tersebut orang awam atau bodoh. Apalagi jika ia seorang yang alim. Nah ini, jadi adab merendah kita kepada para Ba'alawi ini berlaku secara mutlak. Baik Habibnya itu bodoh, kita harus ta'zim, kita harus menghormati sehormat-hormatnya. Ini Habib yang bodoh loh, Habib yang bodoh saja kita harus menghormati sehormat-hormatnya. Apalagi jika Habibnya alim, maka kita pun harus lebih menghormatinya. Betapa menang sendiri kita Ba'alawi. Jadi mereka itu baik bodoh, baik bajingan, baik preman, baik perbuatannya suka maksiat, itu tetap merasa derajatnya paling mulia. Dan kita itu dituntut untuk selalu menghormati mereka tanpa pandang apakah mereka orang alim atau bodoh. Karena sama kemuliaan mereka itu tetaplah keturunan Rasulullah. Ini kata orang Ba'alawi. Padahal yang keturunan Rasulullah asli tidak pernah mengatakan sedemikian ini. Tidak. Ini adalah kata-kata dari orang-orang yang nafsu ingin diakui sebagai cucu Rasulullah. Membuat sebuah pernyataan yang pernyataan itu menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan muslim lainnya. Kita harus tolak, kita harus lawan. Islam tidak semacam ini. Islam itu rahmatan lil alamin, tidak merugikan satu sama lain. Kemudian, maka kami tidak boleh merasa lebih unggul darinya baik dalam hal ilmu, amal maupun kesalehan. Demikian pula kami tidak boleh mengambil janji setia atau baiat dari seorang syarif, karena hal itu akan membuatnya berada di bawah perintah dan pengabdian kami seperti murid-murid lainnya. Padahal kedudukan seorang syarif terlalu agung untuk hal itu. Ini maksudnya begini, kalau ada kiai kemudian punya murid Habib, maka seorang kiai itu jangan menganggap bahwa murid yang dari Habib Ba'alawi itu sebagai murid. Karena jika dianggap sebagai murid, maka seorang guru boleh memerintah ke muridnya. Dalam hal lain bisa menjadi khotib kiainya. Ini kan menang sendiri. Mereka menuntut ilmu dari guru, dari kiai pribumi, tetapi karena statusnya sebagai orang Ba'alawi, mereka tidak boleh dianggap sebagai murid. Tetap derajatnya lebih unggul dari seorang kiai yang mengajarinya ilmu. Ini kan dancuk menurut saya. Ajaran semacam ini ajaran dancuk menurut saya. Saya berhak marah. Karena apa? Karena Islam tidak semacam ini. Ketika saya mengkaji kitab-kitab yang bernua Islami murni, ini ajarannya rahmatan lil alamin, lembut. Tidak seperti kitab Ba'alawi yang menguntungkan kliennya dan merugikan muslim lainnya. Bodoh tapi pengen dihormati. Menjadi murid, tapi tidak boleh dianggap sebagai murid. Tetap merasa derajatnya lebih tinggi dari seorang gurunya. Ya, ini kalau bukan ajaran dobol, ini ajaran apa? Saya lanjut. Wa kadzalika yambahi lana alla naftaha dzikra fi majalisi syarifin walau kana asghara min nasinan bal na'muru
Idza aba wa nas'alu min fadlihi ayastaftiha bil jama'ati tabarukan bi bada'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana syarifu ulaman yahdumun nasa fala yambaghi li ahadin ayastakhdimahu walau kana syaikha masayihin fil urfi fa innahu law kana ma'ahu adabun mastakhdama syarifan wala makkanahu ayamsiya khalfatabatihi wala ayahmila ghasyata sarjihi wala ayahmila sajjadatahu walikillati ada biha ulain kurimut taroki fi maqamatit thoriq. Artinya apa? Begitu juga hendaknya kita tidak memulai zikir di dalam majelis yang dihadiri seorang syarif meskipun ia lebih muda usianya dari kita. Ini loh. Ini tidak hanya berlaku pada zikir, ini hanya sebuah contoh. Misalkan di masjid, di situ ada keturunan Ba'alawi, meskipun bodoh, meskipun lebih muda, maka yang paling berhak menjadi imam dari sholat adalah Habib Ba'alawi. Nah, kalau model semacam ini diperlakukan, sementara belum tentu si Habib Ba'alawi itu bisa menjadi imam, tahu rukun-rukunnya sholat, nah ini kan mengerikan, malah membahayakan kan. Bisa-bisa jamaahnya nanti batal semua sholatnya. Kalau hanya mentang-mentang keturunan Ba'alawi sehingga merasa yang paling berhak menjadi imam sholat atau imam acara apapun lah, imam sholat, imam zikiran dan lain sebagainya. Ini kacau ajaran Ba'alawi. Jadi memang nafsu banget pengen dihormati, tidak memandang apakah dirinya mampu atau tidak, pokoknya pengennya itu diposisikan di nomor satu dalam segala hal. Sebaiknya kita memohon kepadanya jika ia enggan agar ia yang memulai zikir bagi jamaah demi mengharap berkah dari bagian tubuh Rasulullah. Jadi kita itu harus mempersilahkan Habib, walaupun bodoh, walaupun banyak maksiat, walaupun Habib itu bocil. Ketika dalam satu majelis atau dalam masjid itu kok ada Habib walaupun bocil, disuruh atau dipersilakan untuk menjadi imam, baik imam sholat maupun imam zikiran. Ya kan, berarti merasa hebat sendiri, tidak melihat kapasitasnya mampu atau tidak. Sementara di situ banyak kiai-kiai yang harusnya lebih mumpuni untuk menjadi imam, ya kan? Ajaran apa ini? Ajaran Islam nggak kayak gini. Ini adalah ajaran orang-orang Ba'alawi yang kemudian dari waktu ke waktu keturunan-keturunannya pun memproduksi kitab-kitab yang isinya tidak beda jauh dengan moyang-moyang mereka. Jika ada seorang syarif yang masih muda bekerja melayani orang-orang, maka tidak sepantasnya bagi siapapun untuk mempekerjakannya, meskipun orang tersebut adalah guru besar atau syekh masyayikh dalam adat kebiasaan. Lah ini gimana? Misalkan ada tabib kerja, ini sebaiknya jangan dipekerjakan karena kurang adab katanya. Lah terus maunya jadi apa? Maunya jadi bos, diangkat jadi bos. Kan aneh. Dalam dunia kerja, ini tidak memandang siapa Anda. Atasan ya atasan, bawahan ya bawahan. Tidak memandang Anda keturunan siapa. Ini yang benar semacam itu. Lah ketika dalam dunia kerja, oh ini Habib Ba'alawi yang jadi anak buah. Kemudian kita tidak boleh mempekerjakan. Dia nggak boleh kerja, kita gaji saja. Lah kok enak banget ajaran semacam ini. Ini ajaran setan ini kayaknya. Bukan ajaran Islam. Rasulullah saja kerja dulu, Rasulullah saja dagang dulu. Kok keturunannya, yang aku keturunannya ngelonjak kayak gini. Rasulullah saja hidupnya susah, bekerja menjadi pedagang dan ikut orang lain. Kok yang ngaku keturunannya, ini modelnya begini, ngelonjak banget. Jadi tidak mau dipekerjakan oleh orang lain, walaupun butuh. Nah pengennya jadi apa? Pengennya jadi bos. Kan kacau, tidak mau dipekerjakan tapi maunya hidup enak, makan enak, punya banyak uang. Yang garong ke para mukibin. Ini kitab kacau banget soalnya. Kemudian sebab jika ia memiliki adab, niscaya ia tidak akan mempekerjakan seorang syarif, tidak membiarkannya berjalan di belakang hewan tunggangannya, tidak membiarkannya membawakan penutup pelananya, dan tidak membiarkannya membawakan sajadahnya,
Karena kurangnya adab orang-orang seperti itulah mereka terhalang untuk naik ke derajat yang lebih tinggi dalam makom spiritual. Jadi contoh dalam teks ini kan ada seorang kabib yang kemudian jadi khotim atau pelayan dari penunggang kuda. Nah, penunggang kudanya itu kan baik seorang raja atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Kemudian si kabib itu disuruh menuntun kudanya. Ini tidak boleh, kurang adab katanya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa pada intinya Kabib Ba'alawi tidak boleh jadi anak buah. Dalam dunia kerja saja tidak boleh menjadi anak buah. Kita tidak boleh mempekerjakan para Kabib Ba'alawi karena adab kita harus menghormati mereka. Nah, ini gimana? Terus Kabib Ba'alawi maunya gimana? Maunya tidak usah kerja, tapi punya uang banyak, makan enak, yang garong. Jadi garong ke mukibinnya. Dawir. Dan ini memang berlaku di Indonesia. Kita bisa melihat mereka itu pemalas. Dan rata-rata kabib di Indonesia jadi penceramah. Kan aneh. Kerjanya penceramah. Penceramah kok profesi. Nah, ini kan kacau. Kabib bocil yang tidak bisa membaca surat tabat yada saja di situ jadi penceramah padahal ngomongnya masih abud-abudan. Jadi kan ceramah itu menjadi profesi di kalangan Ba'alawi. Karena apa? Ya karena dengan menjadi penceramah kita bisa dobol, bisa dongeng khurafat, pulang dapat amplop. Itu jalan pintas yang dicari oleh Ba'alawi. Hidup enak, malas kerja. Nah, dari apa yang saya sampaikan dari kitab Rosfatus Shoti halaman 167, ini bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini adalah ajaran orang-orang Ba'alawi yang pada kesimpulannya mereka walaupun jahat, walaupun banyak maksiat, walaupun bodoh, tetap merasa klan yang paling unggul di dunia. Jadi kita tidak boleh merasa tinggi, kita harus menghormati mereka dan kita harus merendah serendah-rendahnya di hadapan mereka. Kalau Mukibin ya mau, kalau saya ya ogah banget. Ogah banget saya merendah di hadapan Ba'alawi. Ya kalau Mukibin masih mau menjadi kacungnya Ba'alawi, mau menjadi budaknya Ba'alawi ya monggo. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Ajaran Ba'alawi itu menang sendiri. Pengennya dirinya dihormati dan pribumi itu diinjak-injak. Disuruh menjadi Mukibinnya. Nah, ketika sudah menjadi Mukibin, mereka bisa meminta baik harta atau apapun kepada Mukibinnya. Lah ini kan mengerikan. Bahkan mereka tidak boleh dipekerjakan atau tidak boleh dijadikan anak buah dalam dunia kerja. Ini kan mengerikan. Ajaran apa ini? Padahal dalam dunia kerja, siapapun berhak menjadi anak buah dan siapapun berhak menjadi bos. Tidak pandang Anda keturunan siapa. Ya kan? Ya iya. Ini adalah tata cara kerja yang benar. Jangan hanya karena merasa Ba'alawi, kemudian tidak mau dijadikan anak buah. Maunya jadi bos. Gitu. Nah, ini ajaran kacau balau. Ajaran yang menguntungkan Ba'alawi dan merugikan muslim lainnya. Dan ini sebagai wawasan baru untuk para penonton video saya bahwa kitab Rosfatus Shoti itu menyajikan pernyataan-pernyataan orang Ba'alawi yang isinya adalah menguntungkan klan mereka dan merugikan muslim lainnya. Dan ini kalau kita diamkan, maka ajaran semacam ini akan merajalela. Kita harus lawan, kita harus perangi. Dan untuk seluruh teman-teman saya yang ahli dalam membedah kitab kuning, ayo kita berjuang bareng-bareng, kita kaji kitab-kitab Ba'alawi dan kemudian kita sampaikan ke publik secara luas sehingga publik yang awam itu akan tahu betapa konyolnya ajaran kitab-kitab Ba'alawi. Dan itu bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena ajaran Islam yang sesungguhnya adalah rahmatan lil alamin. Islam menganjurkan kita menghormati siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Tetapi Islam punya batasan. Hormatilah dengan penghormatan yang lebih kepada orang yang bertakwa dan orang yang punya ilmu. Bukan orang yang punya nasab. Ingat, bukan orang yang punya nasab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.